Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kabar buruk kembali menghantam AC Milan setelah hasil pemindaian MRI mengonfirmasi bahwa Samuel Chukwueze mengalami cedera serius pada bicep femoralis kiri. Pemain sayap asal Nigeria itu dipastikan absen setidaknya selama 1 bulan, yang berarti ia akan melewatkan sejumlah pertandingan penting sepanjang Januari 2025. Samuel Chukwueze mengalami cedera saat bermain imbang 1-1 melawan AS Roma di San Siro. Ia terjatuh sambil memegagi hamstringnya dan langsung meminta untuk digantikan. Pemindaian mengungkap adanya lesi pada otot bicep femoralis yang membutuhkan waktu pemulihan setidaknya 4 minggu. Ia akan menjalani pemeriksaan lanjutan dalam 10 hari ke depan untuk memantau progres pemulihannya. Cedera ini tentu menjadi pukulan besar bagi Milan, terutama di tengah jadwal padat yang mencakup pertandingan domestik dan Eropa. Kehilangan Chukwueze mengurangi opsi di lini serang, terutama di posisi sayap kanan, di mana ia kerap menjadi ancaman dengan kecepatannya. Samuel Chukwueze diperkirakan baru bisa kembali untuk derby della Madonnina melawan Inter Milan pada 10 Februari mendatang, meskipun hal itu tergantung pada progres pemulihannya. Fabio Capello memberikan analisis mendalam tentang pergantian pelatih di AC Milan, di mana Paulo Fonseca telah digantikan oleh Sergio Conceição setelah hanya 200 hari bertugas. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello menjelaskan alasan dibalik keputusan ini, mengapa Fonseca gagal dan bagaimana Conceição memiliki keuntungan untuk membalikan keadaan. Fabio Capello menyoroti beberapa faktor utama yang menyebabkan pemecatan Fonseca. Yang pertama adalah kurangnya keseimbangan taktis, di mana tim Milan di bawah Fonseca berjuang menemukan keseimbangan di lapangan, mirip dengan masalah yang dialami Stefano Pioli di musim sebelumnya. Gol-gol yang kebobolan secara ceroboh menunjukkan lemahnya organisasi pertahanan. Faktor kedua adalah hubungan yang buruk dengan para pemain. Fonseca mencoba bersikap tegas terhadap pemain-pemain kunci, tetapi ini justru menciptakan ketegangan di ruang ganti. Kemudian beberapa insiden seperti perselisihan antara Theo Hernandez dan Rafael Leao serta debat penalti melawan Fiorentina mencerminkan kurangnya harmoni di dalam tim. Selain itu, pemimpin ruang ganti termasuk Zlatan Ibrahimovic tampaknya tidak mendukung Fonseca yang memperburuk situasi. Faktor ketiga adalah kurangnya dukungan dari manajemen, di mana Capello mencatat bahwa Fonseca tidak memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen, termasuk Ibrahimovic yang sering menjadi figur sentral dalam perencanaan skuad. Zlatan sendiri pernah membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa pelatih tidak memiliki kendali penuh atas tim, menandakan adanya keterpisahan antara pelatih dan klub. Di sisi lain, Fabio Capello percaya bahwa Sergio Conceição memulai dengan beberapa keuntungan dibandingkan pendahulunya. Keuntungan pertama adalah pragmatisme. Conceição dikenal sebagai pelatih yang pragmatis dan mampu menyesuaikan taktik sesuai dengan kebutuhan tim. Kemudian pengalamannya di Porto, meskipun sering kehilangan pemain kunci setiap musim, menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat. Kemudian keuntungan kedua adalah menghapus alibi pemain. Pergantian pelatih memberikan pesan tegas kepada para pemain bahwa sikap buruk tidak akan ditoleransi lagi. Para pemain kini tidak bisa lagi menggunakan pelatih sebagai alasan atas performa buruk mereka. Dan faktor ketiga adalah kesempatan di bursa transfer Januari ini. Conceição mungkin mendapatkan dukungan di bursa transfer untuk memperkuat skuad, meskipun Capello menekankan pentingnya mendatangkan pemain yang benar-benar lebih baik daripada yang sudah ada. Dalam konferensi pers yang diadakan setelah penunjukan Sergio Conceição sebagai pelatih baru AC Milan, Zlatan Ibrahimovic menyampaikan permintaan maafnya kepada mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca. Ia mengakui bahwa klub telah membuat kesalahan dengan meminta Fonseca menghadiri konferensi pers beberapa saat sebelum ia resmi dipecat. Ibrahimovic memulai dengan memberikan penghormatan kepada Fonseca atas dedikasi dan profesionalismenya selama menjabat sebagai pelatih Milan. Namun ia juga mengakui bahwa Fonseca tidak mampu mempertahankan konsistensi dalam hasil yang menjadi alasan utama pemecatannya.
Sebelum memulai dengan Conceição, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fonseca atas apa yang telah ia lakukan dan atas profesionalismenya. Penghormatan yang sebesar-besarnya untuknya. Ia tidak mampu mempertahankan konsistensi dalam hasil, dan ketika Anda berada di Milan, hasil sangatlah penting, ujar Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic juga menyesali keputusan klub yang membuat Fonseca menghadiri konferensi pers setelah pertandingan melawan Roma, padahal keputusan pemecatannya sudah diambil. Kami memutuskan untuk memecatnya setelah pertandingan, dan kami membuat kesalahan dengan mengirimnya ke konferensi pers. Saya minta maaf kepada Paulo dan para penggemar, ungkap Zlatan Ibrahimovic. Keputusan untuk memecat Fonseca dan performa AC Milan yang tidak konsisten musim ini telah memicu ketidakpuasan di kalangan para penggemar. Spanduk protes dan nyanyian yang mendesak pemilik klub Gary Cardinali untuk menjual Milan menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Ibrahimovic menyatakan bahwa klub memahami frustasi para penggemar dan menegaskan bahwa mereka hanya akan merasa puas ketika mencapai tujuan-tujuan besar. Salah satunya adalah memenangkan Supercoppa Italiana. Lebih jauh, Ibrahimovic juga menyatakan keyakinannya bahwa Sergio Conceição adalah sosok yang tepat untuk membawa Milan ke tahap berikutnya. Ia memuji karakter Conceição, menyebutnya sebagai seorang pemenang dengan visi yang jelas yang telah membuktikan dirinya selama melatih FC Porto. AC Milan telah resmi memecat Paulo Fonseca setelah hasil imbang melawan AS Roma beberapa waktu lalu, dalam keputusan yang tampaknya sudah diputuskan sebelum pertandingan berlangsung. Meskipun hasil melawan AS Roma hanya menjadi bagian kecil dari cerita, pemecatan Fonseca lebih berkaitan dengan performa keseluruhan tim dan kurangnya konsistensi selama masa jabatannya. Laporan menunjukkan bahwa Fonseca tidak diberitahu tentang pemecatannya hingga larut malam setelah pertandingan melawan Roma. Hal ini memicu kritik terhadap cara klub menangani situasi tersebut yang dianggap tidak profesional. Kendati demikian, Fonseca tetap menunjukkan sikap rendah hati dan berterima kasih kepada klub serta para penggemar atas kesempatan untuk memimpin Rossoneri meskipun masa jabatannya yang singkat. Menurut laporan dari Sky Sport via Milan News yang dikutip dari berita acmilan.com, AC Milan harus membayar kompensasi pesangon kepada Fonseca sebesar 8 bulan gaji. Keputusan ini didasarkan pada klausul dalam kontraknya yang memungkinkan klub untuk mengakhiri kerjasama lebih awal tanpa membayar penuh sisa kontrak. Pesangon ini berarti Fonseca tidak lagi tercatat dalam pembukuan keuangan klub, berbeda dengan situasi pemecatan Stefano Pioli sebelumnya, di mana Milan masih harus menanggung beban finansial yang lebih besar. Salah satu alasan utama mengapa Fonseca dipilih sebagai pelatih setelah Pioli adalah karena gajinya yang lebih rendah, sehingga memberikan fleksibilitas finansial bagi klub. Namun hasil di lapangan tidak sesuai dengan harapan dan Milan memutuskan untuk mengambil langkah cepat dengan menggantinya meskipun ada biaya pesangon yang harus dibayar. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.